Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Buat pemirsa Mang Oka yang berakhlak dan berakal sehat, hari ini Mang Oka kedatangan tamu, teman kuliah yang nasibnya lebih moncer dari saya. Waduh, kita teman kerja juga loh dari awal. Iya betul, Mbak Rati. Mbak Rati itu dulu pas pertama masuk tuh kembangnya PA3 ya Mbak Rati. Ini tadi di briefing nggak ada loh ini tambahan. Ya, nggak jelas kebenarannya ini. Nah ini alhamdulillah nih setelah dibujuk-bujuk Mbak Rati nggak mau karena biasanya menolak takut tapi sekarang kayaknya menyambut Hari Kartini nih Mbak Rati mau ngobrol-ngobrol tentang pengaruh utamaan gender, tentang wanita lah ya, bagaimana sebenarnya wanita di dunia kerja sebaiknya bersikap gitu. Karena saya yakin juga tantangannya itu banyak gitu ya. Dari mulai omongan bercanda kalau kata istri saya tuh bercanda itu sebenarnya serius dibalut tawa Mbak ya. Jadi artinya saya bercanda, kalau marah bercanda katanya. Padahal serius. Gimana nih Mbak Ratih? Bagaimana pesan Mbak Rati nih buat wanita-wanita yang mau Kartinian besok ini Mbak? Oke, penonton Sobat Kang Oka ya. Iya. Nyebutnya, perkenalkan saya Ratih, temannya Kang Oka, saat ini bertugas di Sulawesi Utara, di Manado, di Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Kalau mau bicara perempuan, kayaknya sih banyak tokoh perempuan ya yang mungkin lebih cocok bicara daripada saya. Tapi saya secara umum aja ya, Kang Oka ya. Saya bicara apa yang saya alami di dunia kerja. Jadi kalau kita berangkat dulu dari konstruksi tentang gender gitu ya, yang sudah dibangun lama sekali. Kalau kita pelajari bukunya Yuval Noah Harari, dulu dia mengatakan awal-awal Homo sapiens itu sebenarnya sama loh. Laki-laki dan perempuan sama-sama ya cari makan gitu kan. Mereka lagi itu pengumpul gitu kan di hutan. Nah, begitu manusia modern itu mulai kemudian menanam gandum, disitulah itu mulai ada perbedaan peran, di mana wanita itu mengandung, melahirkan, kemudian karena dia melahirkan juga dia harus lama di rumah, gandum itu perlu waktu lama ya, mulai dari menanam kemudian sampai panen. Akhirnya laki-laki yang di luar. Kalau menurut saya itu dari situlah ya konstruksi-konstruksi itu dibangun. Padahal secara biologis perbedaan anatomi itu ya karena perempuan bisa melahirkan gitu kan, sementara laki-laki tidak. Nah, menurut saya itu gender itu harus dibangun dari situ dulu, Kang Oka, dari perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dulu. Itu kalau menurut saya ya. Kalau sekarang itu malah kayak laki-laki kan tadi perbedaannya tuh mungkin di samping melahirkan juga menyusui ya. Sekarang tuh malah laki-laki juga kena imbas ya. Artinya sekarang kena imbas dalam artian untuk cuti melahirkan juga kan sebenarnya pasangan sekarang dapat ya. Jadi artinya mungkin sekarang tuh lebih modern ya daripada dulu ya. Jadi artinya sejauh ini sudah bisa mengakomodir peran-peran tadi ya. Ya, makanya itu Kang Oka, kalau saya bilang sebenarnya itu kan perbedaan secara anatomis seperti itu. Wanita melahirkan, menyusui gitu kan. Tetapi fungsi untuk mendidik anak kan sama saja. Saya sebagai ibu sama Kang Oka sebagai bapak sama-sama mempunyai fungsi yang sama dalam mendidik anak dalam rumah tangga. Makanya kan oleh pemerintah diberikan cuti. Di Kementerian Keuangan kan ada ya, kalau nggak salah 1 bulan ya. Cuti menunggu istri melahirkan. Nah, saya kira itu sudah diakomodir kebutuhan-kebutuhan gender seperti itu ya di kantor kita. Kalau kita bicara secara khusus ya di kantor kita, Kang Oka. Nah, kemudian kalau bicara tentang perempuan di dunia kerja, saya kira sekarang sih
banyak ya, banyak sekali bahkan di tempat saya gitu ya, banyak perempuan walaupun tidak memungkiri ya, hampir, sekitar berapa ya, sekitar 60-70% adalah bapak-bapak yang memang asalnya dari luar pulau gitu. Jadi Hmm, pejabat-pejabatnya itu banyak yang dari luar pulau. hmm, Nah ini tadi yang kita bicarakan kan Kang Oka, apa ya, karena harus jauh dari keluarga gitu kan, di organisasi-organisasi di mana pekerjaan itu atau jabatan itu, diperoleh dengan cara bekerja jauh dari keluarga, maka ada pilihan. hmm. Saya kira itu loh yang harus kita sadari bahwa kita itu punya pilihan, perempuan punya pilihan. Kalau dia di rumah, toh dia sekarang bisa kerja Kang Oka. Banyak kan Hmm, pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah gitu kan, hmm, dengan adanya teknologi gitu. Itu hmm. mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan perempuan itu kalau dia tetap mau kerja. Jadi sebenarnya pilihan perempuan gini, kalau dari perspektif apa namanya lelaki ya, misalnya apakah apa kadang-kadang perempuan itu bisa menjadi apa namanya dalam tanda petik ancaman. Kalau menurut Mbak Rati untuk mengurangi perasaan itu seperti apa? Perasaan dari Perasaan laki-laki lelaki ya. yang terancam tadi kan misalnya kayak apa namanya? Kayak kalau apa eh, ya terkait misalnya jabatan ataupun terkait dengan kesempatan yang lain. Itu Hmm, menurut Mbak Rati seperti apa? ya. Nah, saya sendiri mudah-mudahan nggak jadi ancaman ya, karena saya ada di Sulawesi Utara ya, yang notabene 3,5 jam dari Jakarta gitu kan. Hmm. Ya tidak bisa dipungkiri sih ya, Kang Oka. Sekali lagi itu menurut saya itu konstruksi-konstruksi yang dibangun memang seperti itu. Jadi ketika dalam rumah tangga itu ada suami dan istri, kemudian harus memilih dalam karir, yang terjadi seringkali adalah yang laki-laki itu yang memilih berkarir. Nah, Mhm. untuk itu maka perempuan-perempuan itu, apa, dalam tanda kutip ya, dia itu memilih untuk dia berada di rumah, Mhm. mendidik anak, dia mengatur rumah apa, ya menghidupi rumah tangga. Itu adalah beberapa pilihan yang memang sekarang terjadi dan itu yang diakomodir di organisasi kita, misalnya ya di kantor-kantor pemerintah atau di swasta, yang ternyata itu menimbulkan semacam rasa iri juga ya Kang Uka ya, Mhm. buat bapak-bapak ya, "Kapan nih bisa pulang ke Jawa?" Gitu kan. Nah, kalau itu coba lihat saya deh, saya ini hampir berapa bulan juga nggak pulang loh. Dan Mhm. kalau menurut saya ini kan pilihan ya, Ya ketika saya betul. memilih untuk berkarir, itu toh tugas mendidik anak nggak nggak selesai begitu saja. Ketika saya berkarir, saya bukan berarti saya tidak mendidik anak saya, bukan Hmm. berarti saya tidak menjadi istri bagi suami saya toh. Nah, dengan adanya teknologi saya bisa kok melakukan tugas-tugas itu walaupun saya tidak hadir secara fisik. Nah, ini mungkin juga bagian dari perempuan-perempuan ya, advokasi bagi saya seperti Hmm. itu. Kalau berkarir, kemudian memilih untuk, saya ulangi kalau misalnya berkarir jauh dari keluarga dan itu sudah kita pilih secara sadar, banyak alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan. Jadi seharusnya memang perempuan juga mempunyai ini yang sama lah ya, sama laki-laki gitu. Hmm. Kesempatan menjelajah Nusantara gitu maksud Hmm. saya Kang Oka. Jangan Iya. takut, oke-oke aja kok. Nah ini Oke-oke tipsnya gitu. gimana Mbak Rati? Tipsnya sebenarnya kalau dalam pembagian peran yang tidak biasa ya, artinya kan tadi secara konstruksi sosial apa namanya perempuan itu dituntut untuk berada di home base-nya ya, sementara laki-laki yang Ya, leader gitu. Sementara kan Mbak Rati mungkin wanita termasuk wanita luar biasa kan, jadi artinya eh, berbeda pilihannya itu gimana kiatnya kalau memang misalnya kan saya yakin itu untuk melakukan hal itu sebenarnya sulit ya pada awalnya. ya. Kalau saya dibilang luar biasa sih enggak ya, saya tuh biasa di luar gitu, saya jarang loh berada di home base saya gitu. Jadi kembali lagi ya Kang Oka, itu tuh kan komitmen ya, komitmen Hmm. antara suami istri. Kebetulan saya punya suami yang dia, eee, melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian menggendong anak, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bagi sebagian orang itu pekerjaan perempuan, dia oke-oke saja. Makanya Hmm. support system itu yang penting. Jadi Hmm. mungkin bukan hanya suami saya ya,
ketika anak-anak kecil itu dalam saat-saat tertentu saya minta bantuan orang tua saya untuk datang menemani Hmm. gitu. Nah, ketika seorang perempuan itu didukung oleh support system yang bagus, termasuk di sini dukungan dari organisasi gitu ya atau institusi, yang mudah-mudahan itu bisa kok jalan. Kita kan dimudahkan dengan teknologi juga gitu ya. Pikiran-pikiran aja yang jangan-jangan nanti anak-anak nggak terus suami enggak. Kalau kita bisa me-manage dan komitmen itu ya mudah-mudahan sih aman-aman aja itu. Sejauh ini pengalaman saya. Sejauh ini kalau secara komunikasi biasanya sama anak-anak sama suami gimana, Mbak? Ada apa istilahnya kayak Adalah reguler apa namanya ada komitmen-komitmen apa kalau yang saya rasakan kadang-kadang kan untuk terutama untuk anak-anak ya, anak-anak itu kan semakin gede ya, kadang-kadang kayak kita yang lebih butuh mereka ya daripada mereka butuh kita gitu kan. Itu sebenarnya komitmennya kalau Mbak Rati gimana untuk komunikasi? kan kebutuhan anak-anak tiap tahap dalam hidup mereka beda ya, Kang Hmm, Oka ya. Kalau dalam kasus saya sih saat ini yang besar tuh sama bapaknya, sementara karena dia hmm, kuliahnya masih online. Yang kecil bersama saya, yang perempuan gitu. Komitmen-komitmen kami jadi apa, kebutuhan anak saya untuk kehadiran bapaknya, itu juga tidak bisa saya gantikan ya. hmm, Dan begitu juga, jadi kami mengisi masing-masing lubang itu sesuai fungsi kami masing-masing gitu. hmm, Jadi sejauh ini saya lihat sih ya kalau, untuk anak-anak sejauh ini sih masih oke-oke saja lah ya, terhandle oleh kami berdua gitu. Apalagi kalau anak sudah besar, dia hmm. sudah berpikir lama-lama sepanjang kita sudah menanamkan nilai-nilai bagi saya, ya itu mudah-mudahan, kita melepas mereka juga lebih mudah gitu. Saya sendiri bukan tipikal ibu yang apa, meminta anak saya berprestasi, anu tidak seperti itu. Karena dari kecil saya banyak melepas mereka karena ya, apa ya, tuntutan pekerjaan ya, gitu. Kalau Mbak, kalau dalam apa namanya pekerjaan sehari-hari terkait hubungan dengan bawahan ya, ada pembedaan nggak antara perempuan sama laki-laki? Kalau dalam hal pekerjaan, itu saya tekankan ke teman-teman, itu hubungan kita kan di pekerjaan hubungan profesional ya, Kang Oka Hmm, ya. Ketika kita terlibat dalam hubungan profesional, maka yang bermain itu adalah aturan-aturan dalam pekerjaan itu, gitu. Saya sampaikan itu tidak ada ketika kita bekerja secara profesional, itu kita tidak melihat kamu tuh perempuan stereotipnya gitu kan, hmm, pimpinan perempuan pasti cerewet, pasti hmm, apa-apa dimasukin hati gitu. Tapi kalau saya lihat sama aja loh sebenarnya itu hmm, tidak melihat gender ya. Laki-laki yang mutungan misalnya atau dia bermain dengan perasaan ketika harus memutuskan ada di semua gender. hmm, Kalau di kantor sendiri, ketika, apa namanya, saya harus ya mau nggak mau ya, namanya kepala kantor kayak Kang Oka juga ya, ketika kita memimpin ya kita lupa gitu, kalau kita misalnya laki-laki atau perempuan, hmm, kita melupakan dululah hal itu gitu. hmm. Ya itu tadi, itu dasar hubungan kita pertama menurut saya tuh yang harus disadari, hubungan kita di kantor adalah hubungan profesional, jadi tidak perlu membawa, hubungan pribadi di sana sih. Tapi kalau secara ini ada bukan preference ya, artinya gini, sebagai solidarity gitu, kalau di dalam ini ada nggak apa namanya kayak perasaan untuk misalnya mengadvokasi perempuan untuk lebih atau apa? Lebih gimana maksudnya? Masih kayak kayak kan pengen mensupport mereka supaya lebih apa Iya. namanya lebih baik lagi atau lebih berani mengambil apa namanya tantangan atau sama aja kalau Mbak Rati. Sebenarnya sih ya, dalam pengalaman bekerja saya, banyak kawan-kawan perempuan tuh yang sebenarnya mempunyai, kemampuan lebih ya, Kang Oka Hmm, juga pasti lihat lah ya, hmm, mempunyai apa, kemampuan lebih gitu ya dalam kalau misalnya dia mau berkarir gitu, pasti nanti dia bagus gitu. Tapi mereka itu juga dihadapkan pilihan, dan menurut hmm, saya oke saja, tidak salah kok mereka hmm, tidak berkarir, itu tidak salah. Kalau hmm, menurut saya tuh, letaknya adalah pada komitmen ketika kita menjalankan peran kita. Makanya hmm, di kantor,
beberapa kali ya, ketika ada penawaran jenjang karir atau penawaran beasiswa, saya selalu menyampaikan ke teman-teman perempuan, sebenarnya mampu loh kalian gitu. Tapi kalau misalnya support system tidak mendukung atau memang merasa diperlukan di rumah, nggak berkarir juga It's bukan okay. masalah gitu. It's okay bagi saya gitu. Yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan gender mereka. Jadi ketika bapak-bapak tuh bisa istirahat, maka di kantor saya sediakan ruang istirahat ibu-ibu, ruang sholat yang berbeda gitu kan. Mereka mungkin tidak nyaman kan bapak-bapaknya istirahat, ibunya sholat. Nah, makanya itu ada ruangan khusus yang bisa digunakan mereka gitu masing-masing supaya nyaman gitu. Salah satunya seperti itu. Dan kami tiap bulan itu mengadakan konseling oleh psikolog gitu ya untuk teman-teman kantor baik laki-laki dan perempuan, khususnya untuk mereka yang jauh dari keluarga. Dan yang penting kalau kangen dengan masakan istrinya gitu kan, saya masak juga untuk teman-teman, saya undang ke rujak gitu. Masakan saya laku loh di sini. Di rumah enggak. Orek tempe aja laku di sini. Ini satu lagi Mbak, mungkin terkait sama apa namanya, kalau sekarang perundungan ya, lagi musim ya. Walaupun menurut saya tuh kadang-kadang kita juga perlu jelas ininya ya, jelas apa, jangan jadi bias gender. Kadang-kadang kan perempuan sekarang juga suka ngegodain laki-laki ya. Maksudnya kayak orang misalnya walaupun cuma bercanda, perempuan-perempuan, aduh rahim saya jadi hangat gitu. Kan itu sebenarnya pelecehan juga gitu ya. Pelecehan sama jadi kayak misalnya seolah-olah kalau perempuan digodain sama apa laki-laki itu jadi pelecehan, tapi kalau laki-laki digodain sama perempuan itu kayak lumrah. Kalau Mbak menganggapnya gimana? Sebenarnya pengertian perundungan atau pelecehan itu kan berlaku untuk berjenis kelamin ya. Ya apa pokoknya masing-masing gender itu berlaku gitu. Jadi bagi saya ya benar. Mungkin ada laki-laki yang merasa dilecehkan secara seksual, ya benar mungkin seperti itu gitu kan. Nah, ini kalau di kantor kita sendiri ya, di Kementerian Keuangan itu sebenarnya sudah dilindungi sih seperti itu gitu. Ada disiplin pegawai, ada juga ketentuan ya. Ini mudah-mudahan ini bisa kita share secara umum aja ya. Saya buat ini ya. Ada PMK 190 itu ada kode etik pegawai di mana kita memang tidak diizinkan untuk melakukan perundungan. Kalau perundungan itu mungkin begini Kak Oka, sifatnya itu kalau perundungan itu bullying ya. Jadi misalnya saya menertawakan seseorang gitu kan karena dia misalnya tingkahnya yang aneh, karena dia berbeda dengan teman-teman yang lain itu mungkin itu. Tapi kalau pelecehan sendiri itu kan macam-macam ya definisinya. Ada salah satu definisi yang menyatakan pelecehan itu adalah perundungan namun terkait dengan identitas seseorang, baik agama, gender, suku. Nah, itu mungkin lebih ke pelecehan. Ada lagi kemudian pelecehan seksual yang Kang Oka bilang itu. Tadi apa pertanyaannya? Ya ini apa sih namanya batasan perundungan. Kadang-kadang kita juga kan ada budaya suka bercanda ya. Kan budaya misalnya kayak dalam tanda petik kita tuh suka merasa lumrah lah kalau misalnya ada perempuan cantik terus cowok-cowok tuh pada ribut gitu ya. Terus atau misalnya sebaliknya gitu. Ada cowok ganteng itu kan ibu-ibu itu juga heboh gitu. Nah sebenarnya batasannya kapan itu tuh sebagai sesuatu yang lumrah artinya budaya emang dibolehkan sama melewati batas gitu. Itu tuh kayaknya udah lewat batas deh gitu kan. Kayak seperti itu. Ya, masalah itu lewat batas atau tidak, saya kira itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Katakanlah Kang Oka bercandain saya gitu. Maksudnya bercanda. Tetapi ketika saya tersinggung, itu tuh termasuk perundungan atau pelecehan gitu bagi saya. Nah, itu ya secara umum seperti itu pandangan saya sih Kang Oka. Tidak ada batasan khusus kecuali untuk pelecehan seksual gitu ya. Atau memang kita ada niatan ke situ ya. Secara perundungan kita ada niatan memang untuk merundung dia. Kadang-kadang kita niatnya bercanda, tapi kemudian jadi serius tuh kayak kasus yang Oscar itu siapa tuh
Siapa Kang Oka itu Oh, yang itu Will si Smith siapa ya? namanya Will Smith Denzel ya? Will Smith ya, Will si ada Smith. tiket ya. Nah, itu akhirnya itu kan bisa kasusnya sebesar itu Hmm. karena ya itu tadi batasan antara bercanda, yang satu menganggap itu bercanda, yang satunya serius gitu kan, sampai terjadi hal-hal pemukulan gitu yang tidak bisa diterima di dunia barat. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu, Kang Oka. Jadi kita juga harus ngelihat apa namanya personality ya. Ya walaupun Personality dan mungkin juga niat ya, ya. niat. Kalau misalnya kita tidak secara tidak ini memang kita afeksi ya, Hmm. kemudian kita memegang atau ini teman saya karena afeksi gitu kan. Itu mungkin lain karena kalau kita cuma mendekat ya, tidak Hmm. bersentuhan mendekat tapi kita ada maksud untuk melecehkan. Ya kan mungkin berbeda juga gitu. Karena ini saya juga punya pandangan yang agak berbeda dalam artian gini, berubah ya, Mbak. Kalau dulu kan saya kan misalnya ngelihat perempuan yang apa namanya pakai baju you can see kayak gitu tuh seolah-olah mereka itu kan pengen apa sih namanya kayak digodain Ini gitu dilihat ya. ya. Pengen dilihat, pengen digodain. Tapi ketika kita sekolah lah ya, kan Jorida Cila yang serius gitu ya gitu terus pakai pakai apa namanya pakai tank top tuh dia tuh tidak bermaksud untuk menggoda kita gitu dia merasa nyaman aja gitu kan apa namanya bukan karena mau flirting gitu ya jadi saya juga oh iya ya jadi orang tuh mungkin kalau pakai baju menurut pandangan kita seksi itu bukan berarti dia apa dia pengen digodain kan pengen diliatin tapi sebenarnya mungkin mereka tuh ya comfort dengan ini dengan apa dengan pakaian seperti itu gitu. Menurut Ya pandangan Mbak benar. Ratin. Iya, sama. Pengertian seksi aja itu masing-masing orang beda loh. Ya kan? Bisa orang melihat misalnya orang pakai kebaya itu seksi atau misalnya yang disebut Kang Oka tadi ya memakai you can see itu seksi. Ada yang bilang bahwa seksi itu ada di pikiran ini, wah dia lihat perempuan pinter itu perempuan seksi gitu. Makanya kalau saya lihat saya tidak melihat dari itunya ya, tapi saya melihat yang seperti Kang Oka sampaikan itu kan teman-teman saya kita waktu itu kan banyak ya yang dia nyaman memakai itu, apalagi di negara yang jarang lihat matahari gitu kan. Begitu ada matahari mereka nyaman, mereka memakai baju yang nyaman bagi mereka gitu. Dan itu kalau menurut saya, misalnya nih ada korban pelecehan seksual, perempuan katakanlah misalnya perempuan dilecehkan, kemudian dianggap kamu sih memakai baju seksi, itu kita mendidik laki-laki dengan salah menurut saya. Ketika itu dia dilecehkan, yang salah apa? Yang pertama ya yang melecehkan dong. Secara hukum dia salah gitu melecehkan itu. Makanya seharusnya kita juga mendidik anak laki-laki kita untuk memperlakukan perempuan dengan baik gitu, tidak melecehkan. Ya, Mbak ini balik lagi terkait sama apa namanya emansipasi ya. Dalam kan Mbak punya anak yang berbeda gender ya. Kalau saya nggak punya experience berbeda gender. Dalam pendidikannya kalau di Mbak seperti apa? Ya itu tadi ya kembali ya ini apa dari komitmen awal karena anak-anak itu melihat bapaknya nyapu ketika mereka kecil juga bapaknya ikut merawat ya akhirnya anak-anak dari segi mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya tidak mereka menurut saya ya merasa tidak ada perbedaan gender ya dalam hal itu gitu tetapi mereka melihat bagaimana bapaknya itu membentuk mereka dan saya sebagai ibu itu membentuk mereka dari situlah mereka belajar peran masing-masing tidak secara umum gendernya tapi bagaimana bapak berperan dan ibu berperan saya sendiri tidak punya ekspektasi besar kok sepanjang anak saya happy anak saya yang pertama itu memilih psikologi ya sepanjang mereka happy sih bagi saya sudah oke gitu happy dan mereka fokus saja deh untuk masa depannya. Saya tidak membedakan yang laki-laki harus jadi ini, yang perempuan tidak menjadi ini sih tidak. Apalagi di dunia yang sekarang ya, kan terbuka lebar gitu lapangan pekerjaan. Ini terkait masalah pemikiran ya Mbak. Artinya kadang-kadang pemikiran kita itu juga tidak bisa dipaksakan kepada apa orang lain ya. Kalau saya sih pada akhirnya kan sebenarnya kita harus menghargai perbedaan ya, bukan apa menyeragamkan pemikiran ya. Jadi artinya
seberapapun keras kita untuk misalnya terkait dengan emansipasi gitu ya, untuk mensupport misalnya wanita berkarir, tapi akan ada misalnya orang-orang atau keluarga-keluarga yang memilih memang secara peran itu memang sudah begitu gitu ya. Jadi tadi perempuan di Nah, rumah dan laki-laki yang keliling gitu, itu akan kayaknya akan selalu ada gitu. Menurut Mbak Rati sebenarnya jalan tengahnya ya bagi kedua belah pihak itu seperti apa? ya, ya kita tidak menutup kemungkinan ya, tidak hanya di negara kita loh, di negara maju pun Hmm, mungkin seperti itu ya, yang sudah terjadi ya seperti itu dan itu sudah berabad-abad ya. Kalau itu lagi kembali, kalau dari sejarah yang diceritakan dalam Homo sapiens itu kan berarti sudah 400 berapa ya, 400.000 lebih deh ya, sekitar 400.000 tahun yang lalu ya. hmm, Itu memang sudah seperti itu gitu. Nah, menurut saya tuh yang penting sekali itu justru dari si perempuan itu sendiri gitu. Apa yang dia mau gitu. hmm, Lingkungan bisa membatasi dia, tetapi dia juga bisa proaktif hmm, untuk mengubah lingkungan dia. Kita hmm, membantu seperti apapun, kalau yang perempuan tadi memang dia menyerah dalam kondisi seperti itu ya tidak ada habisnya. Makanya menurut saya walaupun misalnya perempuan itu memilih untuk berada di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga katakanlah seperti itu. Dia harus tahu hak-haknya, dia tidak boleh dilecehkan gitu kan, dia tidak boleh diperlakukan kasar oleh suaminya. Nah, seperti itu. siap. Kalau Kalau siap itu berdasarkan makalah pejabat aja itu. berdasarkan pengalaman Mbak ada nggak apa sih namanya friksi ya ketika memperjuangkan apa terkait dengan ya tadi pengurus utama gender atau apa emansipasi atau apa kalau dalam pengalaman Mbak ada apa peristiwa yang membekas nggak gitu terkait dengan masalah gender? Ya, membekas sih tidak, tapi dinilai di awal-awal ya, di awal-awal ketika bertemu gitu kan, baru bekerja sama kemudian dinilai, "Oh, ibu kan perempuan," misalnya kan, "pasti ibu lebih emosional," seperti itu ya. Ya saya diam aja, saya ingat tapi itu tidak membekas ya, artinya kemudian saya terluka sih tidak gitu. Karena itu Hmm, adalah, hal yang umum gitu kan, pandangan umum hmm, memang seperti itu. Tapi sekali lagi ketika di kantor, karena hubungan kita profesional ya yang mengatur itunya, apa namanya, aturan-aturan kan kita di situ. hmm. Oke Mbak, terakhir mungkin pesan-pesan buat perempuan dan laki-laki dalam apa namanya mendukung pengaruh utama gender itu apa? Aduh, berat juga ya. Jadi ini aja deh Kang Oka, eee, gender itu sebenarnya itu adalah lebih ke ini ya, kalau kita bicara tentang gender itu lebih ke arah biologis ya saya, Hmm, apa, perbedaan biologis. Namun setahu saya belum ada suatu penelitian yang mengatakan memang misalnya perempuan itu lebih mengutamakan perasaan, hmm, laki-laki lebih, rasional, kayaknya sih belum ada. Kalau pikiran rasional atau misalnya dia tidak rasional itu saya kira dalam pengalaman saya ada di 2 jenis, apa ya, pokoknya ada di masing-masing itu ya, hmm, masing-masing gender. Jadi sebenarnya, kita harus mengubah perspektif seperti itu. Dan perempuan juga kalau mau misalnya maju dan lingkungannya itu menghambat, ya sudah, artinya dia harus berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bisa walaupun lingkungannya tidak. Dan untuk bapak-bapak juga, kalau misalnya memang, sesuai komitmen gitu ya, perempuannya biarlah maju, nggak apa-apa kok, ibu-ibu berkarir itu tidak akan mengganggu rumah tangga. Apakah kemudian dia sombong, kemudian dia, menyepelekan suami, ya saya kira sih tidak juga gitu, bisa kok kita saling mendukung. Dan yang laki-laki pede aja gitu, pede aja lagi ya walaupun kata Kang Oka, ya, kalau untuk posisi-posisi tertentu gitu ya, di daerah yang dekat dengan pusat itu biasanya perempuan. Nah, itu masih yang harus kita ubah gitu. Perempuan jangan takut lah, jauh gitu. Semua terhandle kok. Sekarang juga transportasi banyak, teknologi juga berkembang gitu.
Kita sama-sama di Sulawesi kan, Kang Oka. Cuma belum ketemu aja kan. Satu pulau gitu. Satu pulau. Bikinlah nanti ini apa namanya? Rakor trek. Ya, Rakorek Sulawesi gitu ya. Di Manado makan bubur kita. Iya, baik. Baik Mbak Rati, terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa apa sih namanya membuka wawasan karena kadang-kadang justru komunikasi seperti ini tuh yang penting ya. Bukan untuk menyeragamkan, tapi justru untuk bisa saling memahami bahwa Ya. perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk bisa saling dimengerti dan dihargai. Baik, terima kasih teman Mang Oka. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat.